Asia Tenggara untuk lebih baik ke depannya. Baru perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara supaya budaya-budaya yang ada di setiap negara dapat ter, terbaik lagi. Baru meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Maksudnya meningkatkan perdamaian di setiap negara-negara supaya tidak ada lagi peperangan, penjajahan seperti sebelumnya kita dijajah oleh banyak negara. Selanjutnya meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kerjasama di bidang ekonomi maksudnya jika sebuah negara mengalami kebangkrutan atau krisis ekonomi, negara lainnya siap memberikan pinjaman membantu ekonomi supaya dapat maju kembali. Selanjutnya di bidang sosial, jika terjadi bencana di sebuah negara, memberikan bantuan seperti beras, makanan, minuman, dan sebagainya. Baru di bidang teknik, memberikan teknik-teknik yang dapat memajukan negara. Dan ilmu pengetahuan, memberikan pendidikan yang terbaik untuk negara. Dan administrasi, keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN, yaitu berperan memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign. Selanjutnya, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Kerjasama ini terkait penanganan isu ilegal. Nomor 3, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstrim. Upaya ini dilakukan melalui implementasi ASEAN Convention of Counter Terrorism dan instrumen internasional lainnya. Selanjutnya materi kita yaitu posisi dan peran Indonesia di ASEAN, yaitu sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang berlangsung tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 di Bali. Pada tanggal 7 Oktober 2003 Indonesia melaksanakan pelaksanaan KTT 9 ASEAN di Bali. Selanjutnya pada tanggal 17 sampai 19 November 2011 Indonesia menyelenggarakan KTT 19 di ASEAN. Jadi maksudnya organisasi ini sangat penting untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Siapa yang mengetahui berapa negara yang ada di Asia Tenggara? Negara yang ada di Asia Tenggara. Angkat tangan siapa yang tahu? Ya, ada yang bisa? Ya, Fani, negara 10 negara ASEAN. 10. Ya. 10
1 Malaysia, 2 Thailand, 3 Singapura, 3 Filipina, 4 Singapura, 5 Indonesia, 6 Brunei Darussalam, 7 Vietnam, 8 Burma, 9 Laos, 10 Kamboja. Ya, berikan tepuk tangan untuk Fani. Ya, itulah 10 negara di ASEAN yang bekerjasama untuk meningkatkan kemajuan di setiap negara agar setiap negara di ASEAN dapat maju dan tidak kalah saing dengan negara-negara Eropa lainnya yang majunya, yang sekarang terlihat sudah maju. Selanjutnya kita belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, yaitu wujud integrasi ekonomi, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dan dinamika pembangunan lebih tinggi, pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Selanjutnya, kerjasama sektor perdagangan ditunjukkan dengan ASEAN, yaitu AFTA sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan sektor faktor produksi lokal di negara-negara ASEAN. MEA, Indonesia berperan penting terkait liberalisasi arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Siapa ya? Indonesia termasuk negara berkembang atau negara maju? Ya, siapa yang tahu? Amos? Salah. Jadi negara Indonesia masih negara berkembang yang masih membutuhkan tenaga-tenaga luar untuk menjadi lebih maju. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memajukan negara Indonesia. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama di bidang perdagangan, yaitu menjalin kerjasama di sektor jasa. Dalam sektor jasa maksudnya negara-negara ASEAN mengesahkan ASEAN Framework Agreement of Service tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk mendukung kesepakatan tersebut, ASEAN membentuk Coordinating Committee of Service, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara anggota, integrasi mendukung terbentuknya MEA. Lalu kita akan mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Gagasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengenai sistem pertahanan di setiap negara. Dalam hal ini, setiap negara menyiapkan sistem pertahanan dalam menghadapi serangan terorisme, separatisme, dan kejahatan internasional. Pada era globalisasi, interaksi antar ruang di wilayah Asia Tenggara semakin berkembang. Terbukti kerjasama antar negara anggota ASEAN semakin beragam. Kondisi ini seiring munculnya kebutuhan negara anggota di berbagai bidang. Bidang tersebut antara lain bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan. Jadi siapa sih yang sudah paham mengenai tentang ASEAN? Oke, jika belum ada, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu organisasi regional dan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara resmi terbentuk dengan penandatanganan deklarasi Bangkok. Awal pembentukannya, ASEAN bertujuan menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangannya, ASEAN bergerak di bidang politik dan ekonomi. Seiring majunya ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung. Jadi itulah sebagian dari materi sejarah ASEAN. Saya harap kalian semua dapat memahaminya dan materinya cukup sampai sini. Kita akhiri dengan doa penutup yang dibawakan Rafael. Maju Rafael. Tunggu masih Indonesia. Ayo kita.
Iya betul. Tuhan kami mau pulang, berkatilah kami di jalan, ya, sampai di rumah kami sehat masing-masing. Tuhan kami siap belajar dalam anak kami di air. Ini sekian materi kita, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Tapi saja